Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, terutama Forum Hatta Muda. Saya kembali minta maaf, belum ada waktu untuk, meskipun saya sudah baca-baca ya, untuk mengulas biografi Bung Hatta dalam bukunya Untuk Negeriku ya. Nanti kita akan ulas sepenggal-sepenggal, mungkin akan beberapa barangkali tidak bisa satu kali. Tapi ini ada yang lebih urgent ya, terkait dengan kondisi politik ya, di dalam negeri kita ini ya. Kita ketahui bersama-sama ada semacam kegaduhan ya selama ini ya, mulai dari Pilpres itu, kemudian Gibran jadi calon wakil presiden, kemudian ada ketika kampanye ada dirty vote yang rame. Setelah selesai presiden, kemudian soal pilkada rame juga, Anies Baswedan yang gagal mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Kemudian juga ditemukan Kaisang juga jadinya gagal. Terus ada jet pribadi, terakhir ada Fufu Fafa, semua itu kegaduhan dan akhirnya kita terpolarisasi ya. Ada pihak-pihak yang sangat membenci Jokowi, ada pihak-pihak yang sangat membela Jokowi, terpolarisasi. Ya, saya perlu membuat konten ini untuk pegangan dari teman-teman semua, terutama Hatta Muda, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Nasihat saya, kita jangan larut pada salah satu pihak ya. Cobalah tetap netral dan bersikap kritis ya. Baik yang mencaci maki atau benci pada Jokowi, tentu kita harus bersikap kritis. Apa motifnya? Apakah itu suatu yang murni, tulus, atau ada udang di balik batu? Misalnya saja karena sakit hati, gitu, marah, kecewa, merasa penting tapi tidak dianggap ya, sakit hati ya. Kemudian merasa diabaikan, atau ada kepentingan pihak-pihak tertentu ya, bisa jadi dari luar negeri ya, pihak asing bisa jadi, kemudian atau cari panggung ya, cari pengikut ya, atau dia seorang podcaster misalnya begitu ya, macam-macam motifnya. Coba kita telaah apa orang ini. Kalau memang tulus murni, mestinya cara penyampaiannya juga berbeda ya. Begitu juga yang mendukung Pak Jokowi ya, apa motifnya juga, apa itu murni ataukah cari muka supaya diangkat jadi menteri misalnya, karena Jokowi dekat dengan kekuasaan, ataukah juga ingin selamat karena dia punya masalah sehingga dia harus dekat dengan kekuasaan, ataukah murni. Secara umum mestinya kita seluruh bangsa Indonesia ingin agar pergantian pemerintahan ini berlangsung dengan damai ya, berlangsung dengan smooth. Tetapi kenapa ada pihak yang ingin terjadi kekacauan ya, ingin di-impeachment. Nah, cobalah kita pikirkan bersama, apakah wajar seorang Jokowi itu di-impeachment? Jadi kalau kita larut dalam pihak orang-orang yang membenci Jokowi, sekali-sekali lihat juga lah bagaimana dia dielu-elukan oleh orang yang merasa diperhatikan nasibnya ya, oleh petani-petani yang merasa terperbaiki kehidupannya karena dibangunnya bendungan yang jumlahnya ribuan ya, jalan-jalan desa yang jumlahnya puluhan ribu kilometer, jalan tol, kemudian listrik dan sebagainya. Untuk pengimbang aja, saya tidak mencoba teman-teman semua berpihak ke salah satu. Cobalah kita berdiri di tengah, melihat dengan cermat. Ini kesempatan kita untuk memahami dunia politik ya, dalam negeri kita ini dengan jernih. Kemudian ini saya ingin membangun optimisme dengan teman-teman itu, dengan berpegang pada ramalan Joyoboyo ya.
ramalan Raja Kediri di abad 12 ya. Kenapa saya? Apakah ini apa namanya itu rasional mempercayai ramalan? Saya tidak punya cara lain. Saya lihat ini cara yang paling mudah untuk membangun optimisme ya. Karena kalau di barat itu kan ada Nostradamus yang ramalan-ramalannya dipercaya dan terjadi semua. Joyoboyo ini kalau kita bilang nggak percaya, tapi semua ramalannya terbukti ya. Misalnya aja salah satunya dia meramalkan nanti Pulau Jawa itu akan dikalungi besi. Itu abad ke-12 dia ngomong itu. Artinya apa? Akan ada kereta api. Ternyata terbukti benar. Nanti akan ada kapal yang tidak di atas air, tapi di atas langit, di udara. Pada zaman itu belum ada bayangan kapal terbang ya. Ternyata terbukti. Kemudian Nusantara itu nanti akan dijajah oleh orang berkulit putih selama ratusan tahun. Terbukti juga. Tapi nanti dilanjutkan dijajah oleh orang kulit kuning, tapi cuma suhu berjagung. Terbukti juga. Jadi kalau kita mempercayai Joyoboyo, apa namanya itu, kita bilang itu tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu adalah fakta empiris, ya ini fakta empiris, terbukti semua. Karena memang ada orang-orang yang bisa melihat ke depan itu, bisa melihat diberi karunia ya. Seperti nabi-nabi ya, bisa melihat ke depan seperti apa nanti kehidupan di dunia ini ya. Di Islam pun ada zaman ramalan itu akan ada datang nanti Dajjal dan sebagainya itu apa namanya itu secara globalnya ya. Nah ada yang spesifik ya diramalkan itu. Nah, saya tidak mendalami ramalan Jawa, saya hanya dengar-dengar aja, tapi saya pikir ada baiknya kita mengamati itu, bahwa di Indonesia ini mulai tahun 1997 sampai 2024 itu adalah zaman yang disebut Kolo Bendo ya, bahasa Kolo Bendo, zaman penuh dengan apa namanya itu dinamika ya, kerusuhan di tingkat sosial, di tingkat lingkungan, di tingkat alam dan sebagainya. Dan kita memang melihat itu terjadi tahun 98, ada keributan yang akhirnya membuat Pak Harto turun, lengser. Ya toh. Kemudian dalam perpolitikan kita banyak sekali dinamika. Misalnya saja di Partai PAN, ya, Pak Amin Rais terpaksa hengkang dari PAN dan membuat partai sendiri. Juga di Partai Demokrat, juga di Golkar dan sebagainya. Terjadi keributan-keributan. Gus Dur diturunkan di tengah jalan, itu cuma keributan juga. Juga ada apa namanya itu bencana alam, tsunami, kemudian ada COVID-19. Jadi memang itulah apa, kita berada di dalam masa pancaroba, masa perubahan, masa yang apa namanya itu, kalau kita optimis itu seperti kartu kaca yang berada di kawah Chandra di muka ya, diuji kita. Tapi alhamdulillah kita survive ya, semua bisa kita lewati dengan baik. Ekonomi tidak bobrok, tidak hancur seperti bangsa-bangsa lain. Kita masih tetap kokoh, bisa berkembang dan bisa bertumbuh ya. Itu anunya. Nah, terus ada yang spesifik lagi, ternyata diramalkan ya oleh Joyoboyo nanti di tahun 2025 ketika ibu kota itu pindah ya, maka di awal-awal akan ada kesulitan katanya. Kesulitannya itu apa ya, kita lihat gejala-gejala sekarang ini, akan ada protes, akan ada ketidakpuasan, tapi semua akan teratasi. Kemudian kita akan menuju, kalau di zaman Kolo Bendo itu kita menjadi wayang ya dari dalang yang ada di luar. Mereka itu orang asing, misalnya pemodal itu, modal asing yang punya mengambil kekayaan kita itu yang banyak bermain gitu. Menurut Joyoboyo begitu. Tapi nanti ke depan seorang pemimpin yang baru ini tidak lagi bisa dibegitukan ya.
Nah, kita melihat memang Pak Prabowo itu punya partai yang besar, dia sangat independen, dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, bukan petugas partai. Dan sekarang dia bisa berhasil menghimpun kekuatan melalui koalisi yang sangat kuat. Dan kita berharap sekali memang beliau ini jujur dan ingin betul-betul membangun bangsa kita. Sehingga harapan Joyoboyo ini nanti akan tercermin. Kita tidak lagi dimainkan oleh bangsa asing, kita mandiri, bersatu, bersama-sama, gotong royong, sehingga cita-cita untuk membangun itu dengan benar, tidak ada gangguan, tidak ada keributan, akan terlaksana. Dan kita akan menggapai masa keemasan Gemah Ripah Loh Jinawi. Jadi itu sekali lagi nasihat saya, dan pada fase-fase yang penuh dengan kegaduhan itu kita jangan ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan, kita mengamati saja, jangan ikut terpolarisasi baik yang pro dan kontra, baik yang upaya untuk mengimpeach ya. Coba bayangkan, apa wajar seorang Jokowi diimpeach? Saya nggak akan memengaruhi, pikirkan saja secara hati nurani. Apakah hal itu sesuatu yang wajar terjadi dengan prestasi yang seperti ini? Saya nggak bilang bagus deh, tapi bagus apa enggak? Ya. Untuk orang-orang seperti Rocky Gerung, karena tidak menikmati apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia nggak menikmati kalau ada bendungan itu bisa membuat sejahtera jutaan petani, dia tidak merasakan. Kecuali kalau jalan itu dibangun di depan rumahnya, baru dia merasakan. Dia tidak merasakan jalan-jalan desa yang dibangun. Makanya dia bagi dia yang membenci Jokowi ya benci-benci aja gitu. Jadi saya tidak mau mengaruhi, saya lagi silakan teman-teman berpikirlah dengan kritis ya, gunakan akal dan hati nurani. Saya ingin teman-teman berpikir optimis untuk tahun-tahun yang akan datang ini. Insya Allah menurut ramalan Joyoboyo, mudah-mudahan benar setelah IKN itu, setelah perpindahan ibu kota, di awal-awal akan terjadi sedikit kerikil-kerikil goncangan, tetapi selanjutnya itu akan mudah diatasi, dan selanjutnya akan terjadi banyak sekali perbaikan-perbaikan yang pondasinya sudah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan bisa memulai menatapi jejak Bung Hatta sejak mudanya, sejak kecilnya, dalam tulisan buku beliau yang ditulis sendiri oleh beliau, Untuk Negeriku. Banyak sekali hikmah nanti akan terungkap, sehingga kita pelan-pelan saja. Sekarang saya akan stabilo dulu pada yang penting-penting. Begitu cukup banyak, saya akan elaborasi dalam konten YouTube. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.